Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nurholis dan ini istri saya Endang Retnani Budi. Saya di sini akan menceritakan pengalaman kami saat mengalami suatu musibah yang luar biasa yang tak terduga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, entah itu musibah atau anugerah, Tuhan yang tahu. Berikut nanti kami akan menceritakan sedikit kisah kami, mulai dari istri saya akan menceritakan riwayat penyakitnya. Nanti saya akan menambahkan mengenai hal yang istri saya tidak tahu. Memang luar biasa. Ya, masalah sakit ya itu seperti awalnya ya memang hanya kerasa panas dan gak enak betul lah. Awal juga masih ke tempat kerja biasanya itu saya pamit pulang lebih awal. Maksudnya ya terus ke dokter, memang pulang terus ke dokter nyarankan saya opnam saat itu, tapi memang saya tidak mau karena saya punya anak kecil dan ya, ibu lagi sakit juga. Saya minta obat jalan, tapi saya sampai rumah ya masih hanya kayak nggak enak badan aja, nggak apa-apa. Memang terus malam saya tidur ya saya tidur. Nah itu yang memang saya nggak tahu yang terjadi apa. Tahu hanya katanya ya itu memang suami saya yang tahu malam itu seperti apa, dan sampai sekarang ya ibaratnya saya sadar, ibaratnya saya tahu udah semuanya berbeda. Banyak kejadian yang terjadi dalam ternyata lama sekali setelah nggak sadar itu lama dan nggak tahu apa-apa. Menyambung cerita dari istri saya, pada saat itu malam hari sekitar jam 11 istri saya tiba-tiba kalimat terakhir yang saya dengar itu dia memanggil saya, katanya jauh sekali, jauh. Akhirnya dia kejang, langsung saya bawa ke RSUD. Nah, bawa ke sana, masuk ICU. Besoknya bangun, lama kelamaan dia mengalami penurunan ingatan. Akhirnya rumah sakit tidak bisa menangani untuk dirujuk ke yang lebih baik. Maka kita rujuk ke Semarang pada saat itu. Ketika di Semarang saya dipanggil oleh dokternya, spesialis di situ ada 2 dokter spesialis, yang satu spesialis saraf, yang satunya spesialis dalam. Setelah hasil keluar, scan, MRI, semuanya keluar, saya dipanggil oleh dokter di suatu ruangan tertutup. Dokter mengatakan bahwa istri saya itu suatu penyakit yang langka dan mustahil untuk bisa kembali normal. Pada saat itu saya merasa bahwa penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Dokter itu berkata seperti ini, dari 5 fungsi otak ketika mengalami tidak tersuplai oleh udara atau darah mengalir ke otak, maka di situ sel itu akan mengalami kerusakan. Dan 5 sel ini, 3 sel di antara istri saya itu katanya rusak. Dan 3 sel ini paling maksimal dokter bisa menyembuhkan 1 dari 3 ini. Dan yang 2-nya itu akan permanen. Dengan kata lain, setelah dari rumah sakit paling memungkinkan hanya bisa jalan. Udah selesai. Dan dia tidak akan ingat apapun sampai itu menjadi permanen. Maka dari dari kalimat dokter itu saya sudah tidak mengatakan bahwa obat di kedokteran tidak mampu untuk mengatasi istri saya dalam menyembuhkan. Yang ketika itu setelah
itu saya minta kepada dokternya untuk paling tidak bisa sampai makan. Setelah bisa makan saya bawa pulang. Setelah itu setelah 20 hari di rumah sakit Semarang, dari 4 hari di ICU dari Kebumen, di 20 hari di Semarang, dia istri saya benar-benar berbaring lemas. Saya hanya bisa melihat dia tertidur, melek aja atau membuka mata aja paling hitungan menit perharinya. Setelah itu hari ke-20 dia sudah mulai bisa makan walaupun hanya sedikit. Setelah itu langsung saya bawa pulang. Setelah pulang dari rumah, saya sudah punya gambaran macam-macam tentang apa selanjutnya yang harus saya lakukan, karena saya posisi itu adalah istri saya sendiri dan saya harus memperjuangkan kehidupan dari istri saya sendiri. Nah, saat itu karena dokter sudah mengatakan tidak bisa untuk sembuh, maka saya menggunakan obat alternatif, jamu tradisional yang dimiliki oleh benar-benar tradisional, yang atas namanya jamunya Inti Murni Herbal. Nah, di satu itu setelah itu saya menggunakan obat ini untuk menyembuhkan istri saya tersebut. Dan setelah pulang, obat dari dokter itu benar-benar tidak saya gunakan untuk pengobatan. Bahkan saya langsung masukkan ke kardus, saya simpan, tidak untuk dikonsumsi. Langsung saya menuju ke Kebumen untuk minta obat itu. Saat itu saya diberikan suatu obat, racikan obat yang sudah terbungkus dengan plastik. Setelah itu yang ngobatin saya itu atas nama Pak Nugroho. Dia mengatakan kalau 1 minggu ini bisa gerak, bisa berdiri, maka istri Anda akan ada kemungkinan sembuh. Nah, saat itu saya coba 1 minggu, dan ternyata benar, istri saya sudah mulai gerak, sarafnya sudah hidup. Akhirnya dia bisa duduk, bisa makan sambil duduk. Dan itu saya sangat yakin sekali bahwa obat ini mampu untuk mengobati istri saya. Maka saya terus menyelesaikan sampai selesai yang sudah berikan kepada kami, sampai berapa jenis berapapun yang waktu yang ditentukan saya ikuti. Ya, akhirnya di situ pertama sangat cepat. Jadi perubahannya kayak kalau membangun rumah ya, kayak pondasi kelihatan. Mulai dari bergerak, berdiri, sampai jalan, akhirnya bisa ngomong. Yang lama itu adalah memulihkan ingatannya kembali. Itu yang lama. 3 bulan ini sudah bisa berjalan, bisa makan sendiri, sudah bisa. Namun dia tidak bisa mengontrol jalannya kemana. Setelah itu 1 bulan berikutnya dia sudah mulai bisa ngontrol jalannya. Jadi sudah 4 bulan itu baru bisa ngontrol. Tapi tidak tahu nama orang, itu lupa semua. Jadi setelah sakit itu memang dia tidak tahu semua. Itu lama, proses penyembuhannya memang lama, tapi saya masih berharap optimis dengan obat ini pasti sembuh. Langsung saya pakai terus sampai 3 tahun lamanya. Setelah 3 tahun istri saya sudah mulai ingat kembali, sudah mulai bisa berpikir, bisa mengendalikan emosinya, bisa, ya paling saya ingat itu ketika dia bisa memprogram. Jadi dulu saya tes pasti kalau jalan mundur itu sudah 1 tahun nggak ada, itu sudah bisa. Jadi mengontrol jalannya, mundur ini muter kemana sudah bisa. Tapi untuk memprogram 1 hari ini, 1 detik ini mau apa, itu belum bisa. Jadi saya ciri-cirinya itu kalau sudah bisa, itu pasti saya yakin istri saya sudah pulih normal. Nah sekarang dia sudah bisa. Selama 3 tahun itu istri saya sudah bisa mulai memprogramkan hari ini besok mau apa. Jadi misalkan ini besok kerja di mana, itu dia sudah bisa memprogramkan dirinya sampai saya beri waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu yang akan datang dia mau apa. Ini yang menjadi fokus saya untuk menilai apakah istri saya sudah sembuh atau belum. Dan akhirnya sampai sekarang sudah 5 tahun ya, masih mengkonsumsi
ya, walaupun di sekarang masih proses 3 tahun untuk penyembuhan, yang 2 tahun untuk proses apa namanya ini namanya penjagaan, menjaga supaya kondisinya selalu stabil ya. Dia sudah 5 tahun mengonsumsi obat ini dan akhirnya sungguh keajaiban yang luar biasa. Kalau menurut buku yang saya baca, para orang yang sama kasusnya dengan istri saya ini bisa 10 tahun baru bisa jalan, dan ini 5 tahun sudah bisa aktivitas, semuanya sudah normal. Ya memang kalau memang yang lupa ya kita semua pasti lupa, tapi untuk fungsi dasar otaknya saya yakin 100% sudah sembuh. Itu demikian paparan saya yang tentang penyakitnya. Nah di sini kemarin saya cek lab terakhir, ini di sini 2015 bulan Maret ini terakhir saya cek. Saya hasil radiologi ronsen ya, ini hasilnya. Di sini dulu di sini di bagian sini mengatakan bahwa ada yang namanya penyumbatan di lobus frontal. Di sini apa namanya kayak hitam-hitam apa yang saya juga nggak tahu apalah namanya itulah, karena saya bukan dari kedokteran. Intinya di sini sudah dikatakan tidak ada di lobus frontalnya, memang mengatakan ada terjadi apa ya, luka lama lah, tapi tidak sudah di apa namanya ya, sudah terrecovery. Memang kalau di scan masih tetap ada, cuman di situ tidak ada pendarahan, tidak ada penyumbatan, ya, semuanya sudah normal kembali untuk aliran darah di otak. Sehingga kemarin setelah kita scan apa namanya di rumah sakit, ini mengatakan bahwa istri saya sudah apa namanya normal kembali, bisa aktivitas. Itu dari hasil scan terakhir yang saya terima, yaitu bulan Maret tahun 2019. Bahkan di pihak rumah sakit itu pada saat ini dia menanyakan ke istri saya, apa sih obatnya? Dari pihak rumah sakit itu, kok bisa suatu medis yang tidak bisa disembuhkan tetapi ini bisa. Istri saya mengatakan dia pakai obat herbal, yaitu Intimuni herbal. Demikian kisah kami, semoga menjadi penguat bagi siapapun yang mengalami hal sama, terutama di dalam riwayat penyakit penyumbatan atau bisa stroke, dikatakan stroke, bisa mendapatkan solusi penyembuhan tanpa adanya operasi ataupun apa namanya hal-hal yang menakutkan yang tidak bisa dibayangkan. Dan semoga di khalayak umum nanti dapat menerima manfaat dari obat ini ya, sehingga pada kesehatan di sekitar kita bisa teratasi dengan baik. Ya, dari saya cukup. Ada tambahan? Nggak ada ya? Nggak ada. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.